Halo teman-teman. Wow, openingnya sangat halus bukan? Tidak membentak, tidak marah-marah, tidak terlalu semangat. Mari kita buktikan dengan opening yang santai bisa mendapatkan subscriber yang banyak. Hari ini aku punya konten baru nih teman-teman. Nama konten itu Saudara-Saudara. Isinya adalah orang-orang yang berada di kehidupan gua, yang ngebuat gua jadi kayak sekarang, dan mungkin mereka tahu aib-aib gua zaman dulu dan aib-aib gua sama orang yang gua ajak ngobrol waktu berproses gitu. Jadi saya dan Adiarta akan ngomongin tentang saudara-saudara. Tapi gue komen dulu nih. Oh iya, boleh. Ini salah satu kebanggaan gue juga nih. Uus bisa nyampe ke entertainment nasional. Soalnya di yang gue nonton gitu di video-video dia kadang-kadang ya jokes-jokes kita selama waktu kecil sampai sekarang ada kesangkut ternyata selera nasional gitu. Tidak tahu ya ternyata kalau bercanda-bercanda di kasur ya kan, bercanda-bercanda di tongkrongan sama dia juga gitu. Kayak gue punya tongkrongan, dia punya tongkrongan, tapi kita punya tongkrongan irisan. Tuh. Dimana ada beberapa temen gue yang emang cocok sama dia, beberapa temen dia juga cocok sama gue. Jadi kalau dibilang lingkungannya ya sempit gitu. Jadi ketemu lagi gitu sama temennya dia, temennya gue gitu. Jadi seneng lah gitu. Apalagi dapat itu pujian dari Anda, terima kasih sekali Adiarta ya. Dia saudara sejatinya, saudara lah. Iya benar. Cuman darah tapi ikatan emosional juga. Sok aku ikat. Kita biru. Kenapa tiba? Itu yang ini Adiarta adalah yang salah satu ke Jepang-Jepangan orang yang selalu mengingat apa yang dia lihat dari anime tuh dia sebenarnya. Jadi kalau misalnya lu ngelihat gua kayak Jepang-Jepangan gitu, terus ada beberapa jurusnya yang gua apal, terus orang Uus wibu, Uus otaku. Nah, Anda belum bertemu dengan Adiarta. Adiarta itu tidak punya action figure anime apa, tidak punya action figure yang mahal, tapi dia respect bro. Dia tuh anime tuh masuknya bukan jadi hedon gitu, tapi jadi edan gitu, jadi goblok gitu. Jadi kadang-kadang gue kalau lagi bercanda sama dia, kata-kata yang terlontar biasanya ini Jin. Jadi gimana? Kyoku no kusete. Gitu gue. Kyoku no kusete ya, Ro. Iya, Allah. Itu lu main ini enggak Sensei yang di handphone? Itu gue cuman kayak demen suara-suaranya doang. Wolfu kurasta. Ukite miro. Kayak demen suara-suaranya doang. Dia tuh sering banget niru-niru gitu. Terus di sebuah kondisi yang tidak seharusnya gitu. Misalkan dia lagi kesel gitu. Dia manggil gue tuh kan kadang-kadang Uus, kadang-kadang Akiki. Karena Akiki itu di saudara-saudara gue di rumah gue pun manggil gue tuh Akiki gitu. Dia tuh pasti gitu, Akiki. Itu tiba-tiba apa biasanya kalau lagi kesel tuh? Kalau mana lagi kesel terus mana marah gitu tuh gimana? Gitu. Aku marah. Iya. Kenapa harus ada gerakan ininya? Kenapa? Jadi Adiarta mungkin termasuk Dragon Ball freak juga dia zaman dulu ya, sampai semua jurus-jurusnya dia apal gitu, terus sering dipakai buat bercanda di tongkrongan, goblok gitu. Kadang-kadang orang ngeliat dia diem gitu, saudaranya Us, tapi kok beda gitu, karena Adiarta dia akan menunjukkan gerakan-gerakan aneh itu kalau belum kenal deket ya dia. Iya. Malu aja lah. Ciuman pertama gua anjing. itu sama Adiarta bro. Iya kan? Diceritain lagi. Kasih tahu ceritanya kronologisnya, kasih tahu nih. Kiki cium dulu atuh. Iya.
lagi main-mainan ini kan, lagi main-mainan Power Ranger tuh kan, kita lagi di balkon rumahnya yang mahal dan sudah dijual itu ya, lagi main, dag gitu, aku mengeluarkan jurusku, tiba-tiba hening gitu, kan kita dulu ngebokep bareng gitu, aduh, ya kan, bokep pakai sentrin dulu ya internetnya, hentai. Iya hentai. Iya hentai kan, maksudnya internetnya pakai sentrin dulu kan, yang bunyinya kayak ho gitu kan. Jadi ada momen waktu gue lagi bercanda sama dia, terus kayak lihat-lihatan, Kiki cium, ya udah deh, ciuman gara-gara. Ini pendorongnya nih kalau nonton bokep, nonton bokep dong gitu. hentai yang ini apa, Morrigan yang kelelawar. Iya. Karena itu gue tuh sangat suka dengan cewek tete gede kan. Dapat dong saya. Dapat dong. Adiarta juga suka sama bokep-bokep Jepang. Dapat dong. Dapat. Tapi ya memang apa yang kita inginkan tuh kadang-kadang tidak mudah kita dapatkan, Di. Kayak bini gue punya masalah sama hidupnya, ya kan. Bininya udah punya anak 1. Waduh. Iya kan? Emang ada aja dia gitu, tapi ya kenapa untuk demi rumah tangga yang lebih available gitu? Iya. Ngapain kita palsu-palsu, Bos? Bener. Anak 1 tapi kapan lagi dapetin begini gitu kan? Sudah. Celah juga. Yang bener. Opportunity. Laki-laki plus pengorbanan sama dengan love. Gue sama Adiarta tuh jadi bokap gue itu adeknya nyokapnya dia. Jadi gue manggil nyokapnya dia Uwa. Nah dia manggil bokap gue Man, ya Firman gitu ya. Mang. Oh iya Mang. Sunda kan. Ya jadi itulah silsilah keluarga kami lah gitu. Dari mulai SD, SMP, SMA, dan Adiarta termasuk yang berkontribusi. Ketika gue dulu kan gak punya temen ya di Jakarta, gue susah banget dapet temen. Waktu itu pindahan ke Jakarta, di Ciledug lah, bukan Jakarta ya. Nah gue tuh kalau liburan tuh pasti gue ke Bandung, pasti ke rumahnya dia, nginep di rumahnya dia, ya kan. Karena di rumah dia ada Koko Crunch. Waduh, mau Fresti. Ya. Ada satu lagi saudara yang paling tua, tapi kan umurnya paling kecil ya, si Angga. Iya. Bagian disuruh-suruh, Angga ambil Fresti ke bawah. Ini perbesaknya nih. Jadi kita punya satu saudara namanya Angga. Menurut silsilah keluarga harusnya kita manggil dia AA ya, karena dia walaupun lebih muda tapi dia kakak dari bapak sama ibu kita kan. Iya, jadi manggil dia harus AA. Tapi menurut rantai makanan tongkrongan nih gitu, Gak bisa bos. Kecil bos. Yang kecil bos. Lu cengeng lagi bos. Ya udah bos. Angga, aku smack Undertaker, jebret. Angga, aku chok slam, jebret. Sampai nggak mau nongkrong lagi, nggak, misalnya udah. Kalau misalkan Adiarta adalah antagonis kalau jumlahnya banyak. Yang pro sama dia, misalkan dia nggak punya temen nih, gue belum bisa ke Bandung. Satu lagi si Isal ya, yang sebenarnya kita bertiga sih, cuman satu lagi nggak bisa datang, jadi masih di Singapura. Di Adiarta kalau sendiri itu baik sama Angga. Oh iya benar. Angga ke belum rumah datang nih, dia belum datang. Gue belum datang. Paling semangat dia kan. Soalnya ya, lu belum datang. Iya, datang kan dia, ngerajain kan meja makan, Koko Crunch, segala macam. Kenapa Koko Crunch sangat mewah? Karena dulu keluarga kami ini miskin gitu. Hanya Adiarta yang kaya. Donat tidak ada. Pizza apalagi, jarang sekali. Kalau tidak ulang tahun tidak datang pizza gitu. Jadi pas ke rumah dia tuh, wah dia ngeraja dia. Wah, nggak ada sih. Stick player 1 tuh. Yoi, kalau Adiarta player 2 sama saudara-saudara gue rebutan. Gue santai kan. Lu aja rebutan nih deh. Gimana, PS masih mahal bos saat itu bos. Belum kebedak gitu maksudnya. Jadi dulu tuh si Angga kalau sama dia sendirian, berdua doang, baik dia. Gua dateng, ya kan? Ikut chaos ya? Chaos. Ditambah satu lagi si Faisal nih masuk nih. Chaos lagi tuh, pasti dia jadi bahan. Dulu ada Dudley Boys, ya kan? Segala dicobain ya? Dilempar, set, pegang badannya, kasih gini.
Ki ini Ki set siap dar gitu. Langsung yang nangis ada. Hanya Gak ada suaranya. Gak ada suaranya. Lagi ikutan taekwondo dulu kan. Iya. Coba gua taekwondo kan gua karate. Coba kamu karate. Ayo kita berantem. Iya, kita buktikan siapa yang lebih baik. Soalnya kan kalau main Tekken kan dia pasti pakai jin. Gue pakai lu pesugihan lu ya. Bukan. Gue pakai jin. Jadi sih dia pakai jin, gue pakai huarang. Jadi kenapa tidak dibuktikan? Karena kadang-kadang suka gemes gitu kalau lagi main Tekken tuh anjing kalah terus pakai si huarang gitu. Tapi pride kan dulu zaman SMP anjing nggak bisa gini nih. Namanya taekwondo tuh harus Pride of taekwondo. Taekwondo tuh nggak pakai tangan bro, kaki doang gitu ya, kayak skill gitu. Ketemu dia kan karate tuh, ikutan karate. Abis main PS, dia punya yang apa? Armor gitu ya, yang buat fighting ya, buat sparring ya, buat sparring gitu. Pakai berdua set gitu. Ayo kita buktiin taekwondo sama karate lebih bagus mana. Kan. Gue tendang-tendangin kan dia gitu ditangkis sama dia. Dipegang-pegang mulu kan sama dia tuh gini. Wah, licik kalau ternyata dunia nyata perasaan di Tekken tuh enggak ada tuh gerakan ditangkap. Warang nendang dipegang. Gitu enggak ada gitu. Nah, realita kan pahit ya gitu. Jadi pas lagi nendang set dipegang sama dia. Set gitu kan. Wah, anjing ini emang enggak bisa nih gua jaga-jaga jarak kan. Gua deket-deketin tuh, gua dengkul-dengkulin deg gitu. Adiarta cuma sekali doang gini. Dia gitu aku diam. Tiduran dia di kasur langsung. Nangis ternyata yang menang adalah ego. Nginep waktu itu dia kan sering nginep juga. Terus pada suatu hari dia lagi diem gitu makan nyamuk. Lu makan nyamuk aja. SD ya itu ya. Nangis langsung nelpon mama jemput Kiki makan nyamuk. Makan nyamuk pulang. Senang mau nginep bray. Aduh chaos aja gitu aja. Paling banget waktu kecil polos. Ya polos ya. Sampai dia kalau misalkan ngomong anjing gak sengaja gitu. Astagfirullah. Nanti Kiki masuk neraka kan udah astagfirullah. Hapus ya, tidak gitu dong cara. Ya kita tidak tahu cara kerjanya gimana ya. Cuman saat itu kan memang aku kan dulu kan SD Asyifa kan dulu kan sekolah SD Muslim gitu. Jadi kuat sekali bro, menancap dalam dada sampai sekarang sih. BF gitu ya. Ya banyak kok akun-akun buzzer gitu yang suka nyerang-nyerang tapi nge-likesin bokep ya kan. Kan kita kan menjalani hidup kan gitu ya kamu sama aku kan dulu mah sholat mah rajin zaman SMP SMA. Kuliahnya nggak disebut tuh ya. Kuliah mah adalah cuman nggak sering. Sholat Jumat mungkin. Ya bener. Soalnya waktu kuliah mah parah. Teman gue mah yang di sastra ditanya gitu, bro sholat Jumat yuk, ya sok duluan, ini udah azan gitu, ayo kita ke masjid, enggak sok, enggak kamu gitu, ih dosa tahu gitu. Terus teman aku bilang, esensi dosa sama pahala itu gimana sih? Anjing. Itu mah kalau di anime, oh iya juga ya gitu. Itu mah kalau di anime ya itu mah langsung ada garis hitam atas bawah teh gini anjing. Esensi dosa sama pahala teh apa sih? Des gitu aja. Jadi ceritanya Adiarta itu kan dari kecil sampai SMP lah ya. SMP tuh wah perekonomian dewa lah gitu. Sampai kalau datang ke rumah kakek nenek kita, biasa kita lebaran di Sukabumi ya, kalau sampai papi mami datang nih, papi maminya Adiarta datang, langsung nyiapin semua kamar yang terbaik, kamar yang paling gede, yang paling enak kasurnya tuh buat papa mamanya Adiarta, papi maminya Adiarta. Sampai di tahap itu, saking wah jalan-jalan kemana dibayarin, ini ngirim makanan beli di mana bayarin gitu, karaokean bayarin gitu, jadinya wah kacau lah gitu. Sampai suatu ketika ya namanya juga hidup ya dia gitu turun. Betul. Karena ditipu gitu berapa M ya dia banyak lah ya pokoknya. Ya 2 lah. Ya. dan itu kan papinya Adi tuh sudah mau pensiun kan waktu itu ya. Jadi memang aset-aset segala macam sudah settle lah gitu. Taunya habis semuanya ditipu orang. Nah di saat itulah rumah Adiarta menjadi horor. Bukan hantu, tapi
kadang-kadang aku dicintai, kadang-kadang aku dibenci di situ gitu. Kalau aku tidak datang ditanyain, Uus, di mana lu? Sombong amat gak pernah ke rumah. Ya Allah, aku dibutuhkan nih. Gitu. Pas sudah di rumah pas sampai rumah ketahuan kerjanya main Xbox, makan tidur, Xbox makan tidur. Sampai suatu hari dia mau boker lu. Dia ketahuan boker mulu kali ya. Kiki, boker mulu, boker sana di tempat pembantu gitu. Kejam banget itu yang pertama. Itu yang pertama kan. Yang kedua, itu sudah semakin memanas lah gitu. Jadi sebenarnya yang mabok duluan dia, yang ngerokok duluan dia. Bener. Tapi yang disalahin selalu gua karena gua begajulan ya kan. Gue mabok sama rokok tuh belakangan, ya kan, setelah lu kan. Iya, gue yang ngajarin lagi. Dia yang ngajarin, rokok juga dia yang ngajarin gitu. Jadi tuh seolah-olah kenakalan anaknya ini, mahkota kerajaan gitu, pangeran kerajaan ini tuh jadi rusak gara-gara gaul sama gua gitu. Jadi pas gua main ke rumah tuh di sini-sini mulu gitu. Jangan mau tuh, kamu gaul sama si Kiki. Urat miskin. Ya Allah, itu urat miskinnya nggak hilang-hilang. Iya, jangan dia mah udah urat miskin gak bakal kaya dia mah. Gak usah lu gaul sama dia, gue digituin bro. Ya Allah. Tapi ya karena dianya baik gitu dan keluarganya juga dulunya udah pernah ngebantuin gue parah, jadinya ya udah dia gitu. Ya udah aja lewat gitu. Bokap nyokap gue pun tahu belakangan ya. Pas kita sudah udah beres kuliah segala macam, udah kerja segala macam, baru gue kasih tahu kan. Terus kayak, seriusan kenapa kamu nggak bilang? Ya ntar berantem gitu. Bapak ibu kita mah kan nggak slow ya gitu, masalah begitu kan. Karena kita berdua mah nggak gengsian, orang tua kita yang gengsian gitu. Terus lagi ini di kamar waktu itu lagi nonton film Jet Li. Nonton film Jet Li. Terus kan lu pengen cium-cium gua kan. Gua kan gak mau, anjing, lagi capek malas bercanda. Dia nyium malah begini-begini gua nih. Jadi otomatis kan gua tempel titit gitu. Gitu. Udah malah lagi capek, berisik kan, malas gua berisik. Bokap gua ke atas, buka kamar, lagi begini-begini. Ngapain kan? Enggak, ini praktek film Jet Li. Padahal tidak ada di situ, tidak ada dalam layar, tidak ada adegan seperti itu, tidak ada. Udah bakat kali dari situ ya, spontanitas lu. Iya bener sih. Aduh, anjing kalau dipikirin anjing goblok anjing alasan si Adi Arta ini nih nggak pernah belain gua, padahal gua tuh ke rumah dia tuh gara-gara dia juga nggak ada teman gitu. Soalnya di rumah dia sendiri sama nyokapnya doang, berdua kan, bokapnya kan bolak-balik Jakarta terus kan. Jadi kesinilah main gitu, kita main NBA apa segala macam gitu. Kadang-kadang dia juga sih anjing, tapi pas gue diomelin kan gue pasti kasih kode kan, Adi Arta kasih tahu. Anjing, gue bilang lu kan kesayangannya di sini nih. Kalau lu bilang jangan papi, jangan marahi dia, itu kan akan terhenti gitu ya. Itu tuh semua berlanjut karena dia tidak pernah ngomong apapun ke orang tuanya gitu. Nggak jadi bisa itu bos nggak bisa gitu. Nggak bisa bos, sorry bos gitu ya. Anjing gue bilang nih, pasti abis itu ya sorry ya gini lu anjing lu, gue bilang lu sorrynya baru sekarang gitu terus. Tiap gue abis domelin sorry ya gitu mulu. Tapi tidak pernah ada melerai pertengkaran gitu, marah-marah dilerai, tidak pernah ada gitu. Sampai pas waktu itu ada temen gue juga kan bertiga sama si Dwi di kamar gue waktu itu main gini bertiga nih. Siapa nih target nih, starteran nih? Oh, starteran yang ini apa? Injek kontol. Iya. Jadi ada kan lu. Dipegang gua kan, terus gini-gini. Gua teriak-teriak kan berisik. Bokap gua ke atas kan denger. Kiki, berisik aja kamu. Turun lagi kan habis itu. Si gua sama Dwi, si Uus. Cek. Gua starter nih si Uus. Bokap gua ke atas. Biarin aja si Uus. Anjing gitu. Itu padahal yang ribut siapa gitu. Tapi tetap aja yang disalahin tuh gua gitu. Emang udah TO gua tuh di situ tuh udah target banget gua. Udah deh. Oh ya, gua makan. Jadi kalau gua lagi makan di meja makannya Adi Arta yang mewah itu ya. Meja makan sinetron lah ya gitu.
Jadi gue kalau makan di situ tuh kalau nggak ada orang tuanya Adi, gue bisa makan apapun yang gue mau. Misalkan ayam tuh paha gitu. Kadang-kadang dia suka kesian gitu ngasih ayam lagi gitu, dia suka gitu ya. Jadi pokoknya scene sinetron gitu, ketika ada anak bocah yang ngeliat orang sekolah gitu, kamu ingin sekolah ya gitu, ayo masuk saja ke dalam gitu, kayak gitulah gitu ya. Gue sama dia tuh pas lagi makan tuh enak gitu kalau lagi gak ada orang tuanya. Kalau lagi ada orang tuanya nih, kan udah kebiasaan kan, gue lebih banyak makan sama dia tuh berdua doang dibanding ada mami ya. Udah kebiasaan tuh ngambil paha, dada gitu. Pas ada mami refleks kan gue ngambil tetep paha dada tuh, set gitu. Ye, anak gue makan apa? Oh. Nih, lu mah tunggir gitu. Gue suruh makan pantat ayam. Itu sama mami ketahuannya kan. Terus sama papi pernah tuh ketahuan juga tuh. Lagi makan tuh. Pokoknya yang awalnya kalau misalnya lagi makan senggol-senggolan, tendang-tendangan gitu biasa banget gue sama dia tuh. Makan tuh gue udah makan pantat ayam tuh gue udah makan pantat ayam. Sekarang marahnya udah bukan paha dada lagi tuh. Makan mulu di sini lu. Numpang makan mulu di sini gitu. Mana ke lu gitu, jangan di sini makannya gitu. Oh ya Allah, gue digituin kan. Ya pi gitu. Nah kan dulu tuh pencernaan gue buruk ya, kayak burung gitu. Jadi kalau habis makan tuh pasti pengen boker. Habis makan, gak berapa lama di meja makan, habis minum, ngobrol-ngobrol dikit kan sama dia tuh, suaranya juga pelan. Pengen boker nih. Boker tuh gue di kamar mandi bawah di rumahnya dia. Set. Diikutin sampai depan toilet tuh. Kok ada suara kaki. Wah si Adi Arta mau iseng nih kan. Kan kita sering banget ngisengin kamar mandi gitu. Ini boker. Digedor gue. Makan di sini, berak di sini. Aduh, ngapain lagi? Dibahas lagi. Lu kalau makan di sini jangan buang tai di sini juga dong. Itu makanan gue yang beli gitu. Itu mah bener Dadi, kalau gue ngerasa ya kebaikan itu tuh tidak akan pernah hilang gitu. Jadi kayak kalau lu sudah pernah baik sama orang gitu, mau segimanapun lu dijahatin sama keluarga itu ya, sama orang itu ya gitu, lu mah nggak bakal benci gitu. Karena lu tahu, oh latar belakangnya emang lagi stres gitu, lagi habis ditipu gitu, lagi nggak ada duit apa segala macem gitu. Jadi ya udahlah gitu, gue juga nggak pernah dendam juga anjing. Itu the best, itu momen the best gue tuh. Gue disuruh makan di rumahnya dia tapi beraknya di luar gitu. Kamar dia ngadepin komputer nih, ini kan gue kasur di sini, dia laptop di kesiniin. Dikira gue lagi tidur, gak lihat ya. Pas lihat gini, kayak gitu. Iya, gue bangun dikit, aduh. Iya. Tapi gimana caranya ya? Maksudnya buat orang-orang yang pernah coli gitu ya, ini tuh logika sederhananya ya. Lu dari gerak nih, dulu lagi gerak gitu, terus tiba-tiba lu, digituin kan, digerakin gitu. Ya udah, akhirnya gue cuma ngeliatin layar desktop. Ya lu ngapain? Maksudnya lu di depan laptop, terus cuma ngeliatin desktop apa anjing gitu. Bohong. Emangnya pegunungan yang ada di desktop itu terasa gitu dinginnya gitu. Wah ini enak nih, berasa di puncak. Enggak kan gitu. Kegoblok emang kalau orang lagi coli itu. 2 kali lah sama bapaknya Isal juga kan, sama Mang Ugun. Pernah. Mang Ugun tek. Kiki, iya Mang Ugun. Itu mah pas udah keluar pisan nih, itu mah lagi coli. Set gitu. Set, dikit lagi banget itu dikit lagi banget tuh. Set, udah kerasa tuh, pejunya ngalir kan, set gitu ngalir tuh. Wah, kerasa di batang udah, gitu. Kayak, waduh, langsung ini kan langsung. Ya, tapi gini kan ya. Celana dulu pakai celana basket, nggak pernah pakai sempak begini jadi. Nah, mau Ugun. Si Adi mana? Ke kampus. Emang Ugun ngapain? Ini mau benerin toren air. Kamu ngapain? Hah? Ya sawe main. Bingung. Orang habis coli adalah orang paling linglung. Lu kan waktu dulu pengen mau di asrama juga sama gua, Ces. Bro, bareng gitu. Bro, ya udah gua masuk Rida, lu juga masuk ya. Tar dulu. Ini cangkir di bawah. Oh iya, salah. Kan mereka jadi tahu kita minum apa. Kan mereka
tahu jadi kita minum Jagger dari tadi bukan minum teh. Jadi kan aku buat Jagger boleh loh sponsorin channel YouTube aku. Iya dia boleh ya. Sangat cinta alkohol. Salah. Kayak gue mau masuk asrama asal dia juga masuk kan. Yo mau masuk si Kiki kata nyokap lu kata di menu. Pas gua tes kok nggak ada nih orang, gua masuk sendiri. Kiki tes di mana? Gua SMA di Jakarta. Udah mulai licik tuh dari situ tuh. Ya gimana, gue nggak bisa gitu hidup di apa, di sangkar burung gitu, isinya teh burung semua gitu, nggak bisa gitu, harus ada memek gitu, harus ada. Emang jangan sih bro. Iya gitu, nggak bisa gue gitu, cewek-cewek yang dari jerawatan ikut ospek gitu terus jadi cakep nggak bisa, udah kebayang dulunya gimana gitu, nggak bisa deh kayaknya gue. Tidur waktu itu kan lagi ke kampus juga. Pas ke kampus nih kita habis begadang nih, habis main Xbox ya, main NBA. Yaudah, di besok lu duluan ya nyetir pagi, gua ngantuk gitu. Oke, pulang dulu ya yang nyetir. Itu pas semester berapa ya? 3 semester 3 apa 4 ya? Di kantor mah 4 berarti. Iya. Tahun kedua lah ya. Udah mulai gua bawa motor, lu bawa mobil kan. Iya. Nyetir lah gua ke mobil kan, set udah nyampe, pas pulang jemput sama dia kan. Pas pulang nih, lu ya yang nyetir. Oke, gua nyetir sekarang kan. Dia nyetir set sampai Cibiru, gua tidur kan. Pas bangun, anjing kenapa di Soekarno Hatta bukan di rumah? Ya taunya dia tidur juga anjing. Di metro ya? Gitu. Wah, lu katanya mau nyetir lu anjing, gua bilang kan. Malah tidur. Ya maaf atuh Adi. Ya udah gua nyetir, gua lagi nyetiran saya. Habis itu kan gua di samping dia kan kayak, ya udah tuh maaf tuh. Ya udah ya enggak apa-apa udah. Yang penting mah gua yang nyetir aja udah. Lu mah parah, lu culas lu digituin kan gua. Ya udah maaf. Maaf atuh Adi. Maaf. Ya tidur lagi si anjing ya Memang sudah jadi diri sendiri dari dulu ya, sulit emang. Emang mana oke kan pas dulu zaman main Mortal Kombat sama si Isal. Kan dia jagoannya Liu Kang. Ya udah lu Liu Kang. Itu zaman SD ya? Iya. Gua Liu Kang kata Isal kan. Ya udah gua Sub Zero. Kiki mah sisa Scorpion tengkorak. Kiki mah sisa Shao Kahn. Enggak, Kiki mah jadi diri sendiri aja. Karena nggak ada pilihan. Karena jagoan-jagoan yang ganteng-gantengnya sudah dipilihin semua anjing. Sisa tengkorak. Iya si tengkorak kan, Scorpion kan tengkorak kan, dulu tuh gue kurus banget kan, jadi dibilang tangkuyak gitu gue. Anjing nggak mau anjing gini terus gitu. Terus akhirnya gue ngapain deh? Ya itu lu jadi diri sendiri terus tapi gue katain, udahlah lu mah Shao Kahn, soalnya dia kan ketawanya gitu kan. Shao Kahn, habis gitu kan, itu nangis dia di depan komplek gini. Nggak ada suaranya ya? Iya. Nggak ada suaranya. Sama guru ngaji gua diselamatin. Kak siapa? Kak Dodi ya. Itu berarti itu teh sebenarnya ya, scene itu teh seperti gua disemprul. Kenapa tuh? Disemprul kan gitu, kita lagi sedih. Kan selalu ada Pak Ustadz yang lewat gitu. Iya. Kiki, kenapa itu? Udah, ayo ikut katanya kan gitu. Udah dinasehatin gua. Kalian teh nggak boleh sama saudara kayak gitu. Semprul, 3 semprul kan kita bertiga ya, 3 semprul tuh. Gua, Adiarta sama Faisal tuh bertiga tuh. Jadi buat yang tadi mungkin bingung ya gitu, kenapa gua sama Ade bisa selalu bareng kalau ke kampus, karena gua sastra, dia geologi ya. Dia 2008, dia angkatan geologi 2008. Gua sastra 2008. Tapi yang lebih kelihatan anak geologi gua. Jadi kan sastra kan harusnya gondrong ya. Ini botak, limis kan ya. Nongkrong di geologi gitu. Jadi kadang-kadang kalau gua lagi iseng nih, dia kan dulu waktu ospek lama tuh. Gua kan dari hari pertama gua kampus baju udah bebas. Kalau dia mah masih pakai baju kotak-kotak sama celana bahan ya. Pokoknya ciri-cirinya kalau di Unpad geologi, untuk membedakan mana anak geologi mana anak Fapet, karena bajunya serupa ya, baju ospeknya serupa ya, baju kotak-kotak sama celana bahan. Lihat dari kepalan tangan. Kalau kepalan tangannya korengan, itu anak geologi, ya kan? Itu anak geologi. Terus gua kalau lagi nungguin dia ospek tuh, kan gua nunggu di parkiran kan tuh.
Soalnya kita dulu naik babon mulu kan. Kita naik Bandung Cirebon, naik bis antar kota itu. Dia lagi ospek, gue nunggu di parkiran tuh. Maba ya? Enggak bro, sastra. Oh siap, gitu. Soalnya botak, kan botak. Senior gue ya. Wah iya, masih ada senior lu. Waktu bergulir kan, jadi senior gue tuh, udah 4 tahun kuliah. Masih sama dia tuh, ini depan geologi kan. Lewat kan, Kang, weh, ini senior kali gue di sini ya. Ada anak geologi tuh, kan pasti kalau maba kan tidak mungkin sendiri dong, pasti mereka bergerumpul gitu dong, karena nggak pede jalan sendiri kan. Kalau udah lihat, wah kepalan tangannya korengan tuh, gue teriakin aja, geologi, ketipu. Pas lewat, permisi kang, oh anjing sopan pisan, padahal saya anak sastra, nongkrong di situ. Adi Arta pun, ngapain mana di sini? Enggak, ini lagi main, lagi ya hiburan sore. Anjing, seru sih ya itu di Unpad. Aduh. Sama prestasi-prestasian kan kita dulu naik babon kayak kalau lu nggak bayar naik babon dari Jatinangor ke Cahem tuh prestasi. Jadi caranya dulu kalau misalkan naik babon habis basket pakai tas kayak dari luar kota kan. Iya, pakai di depan. Jadi kan gua sama dia tuh pasti pakai tas nge-gym. Atau enggak tas ransel yang gede gitu, yang backpack gitu yang gede. Terus kalau kita tidur kan nggak mungkin ditaruh di belakang kan, jadi taruh di depan. Jadi kita meluk tas. Nah, karena supir antar kota, kenek antar kota itu juga manusia, mereka punya capek. Jadi fokus mereka sudah tidak bagus ketika sudah sore, ya kan? Jadi taktiknya adalah kalian bawa tas gede, peluk. Nanti ketika dicolek kenek-kenek yang di bis babon, enggak semeren gitu. Udah kali gitu. Ya. Disangkanya kita jadi di luar kota padahal dari Unpad gitu. Terus nih si anjing cobanya pas pagi-pagi. Kalau dari sana kan dari Cirebon ke sini. Ini cobanya dari Cahem. Cahem kan baru start sama Pajajaran nih, coba start gitu. Pagi lagi ya. Pagi emang enggak ditagih sih. Cuman pas turun, udah bayar belum? Ini mau bayar. Kalau teman-teman tahu nih, saudara gue ini gue dulu ngasih AKA gitu. AKA itu nickname buat streetball ya, yang keren-keren gitu, kayak Richard Insane gitu, kayak Rico Spin Boy gitu. Nah kalau dia tuh AKA-nya Disaster Man. Musibah Man. Parah ceritain Habis syukur kan kita kan set di Jalaprang. Habis ini kita mau jalan PVJ. Iya, naik mobil, habis itu gua kan gatel ya. Lu mau ganti baju. Gua mau ganti baju. Gatel. Terus bajunya kan karena banyak rambutnya gua gebrek-gebrekin ke dia gitu. Terus gua bersihin. Nah, pukul-pukulan dah tuh kan di mobil. Dia yang gobloknya dia nyetir, gua tidak nyetir, tapi tetap goblok kan, berarti kan gak ada yang fokus ke jalan. Brak. Taunya bunyi braknya bukan dari pukulan, dari depan. Nabrak motor. Jebret, anjing masa keluar duit lagi sih buat yang gini-gini, karena dia udah sering banget tuh kayak gitu. Itu bukan duit, Bos. Set, melipir gitu kan ya. Minta maaf aja dah, kita salah gitu kan. Kang, punten pisan Kang, tadi kita lagi bercanda di mobil. Ya jujur we kan kita ngomong gitu kan, kita tadi lagi bercanda di mobil, maaf lagi pukul-pukulan gitu. Terus si akangnya kan bingung ya, dikasih alasan gitu teh. Biasanya teh gini teh nyentak ya gitu. Ini mana dengan alasan yang ini bener nggak sih gitu? Enggak, saya mah gini aja. Saya mah nggak butuh ganti rugi apa. Saya mah cuma minta pengertian. Saya mah cuma minta pengertiannya gitu. Susah gimana ya maksudnya? Cie akang minta pengertian dari aku. Terus si akang itu ketawa kan. Bukan itu maksudnya. Jadi gitu terus jadi. Ya udah deh kalau gitu mah, ya udah hati-hati ya lain kali di jalan. Ya udah jadi nggak bayar. Padahal lumayan nekok itu ya. Hancur ininya kaca motor depannya hancur gitu, tapi tidak dibayar. Tapi itu karena kejujuran itu. Sama nggak tahu kita lagi yang di jalan depan Itenas tuh. Tiba-tiba kan macet di situ ya. Lagi berhenti lampu merah. Hujan gerimis. Kecak. Kenapa nih gue bilang dari belakang ada yang nabrak.
lihat belakang, teteh ternyata motornya masuk ke kaca lampu bisa. Jadi tangannya masuk ke kaca lampu belakang. Picanto kan kecil ya, pendek gitu. Jadi tangannya masuk ya nonjok lampu belakang. Terus pecah. Ya gimana tuh teh, itu mau diobatin? Enggak, ini enggak apa-apa. Tapi diam gitu kan, gue bingung juga ya diobatin atau enggak. Ya udahlah, enggak apa-apa. Nih tapi kaca gua pecah. Gue bilang kayak, ya udahlah kita pergi aja gitu. Dia serba bingung juga ya. Bukannya waktu itu yang dia nabrak gitu, bukannya dia bilang gimana tuh teh? Oh iya bener. Enggak, bukan gitu. Ini berdarah gitu. Iya. Jadi si tetehnya kan dia yang salah kan, dia ngebut gara-gara gerimis, ngeremnya nggak stabil, jadi set kayaknya sih geser gitu baru nabrak gitu kan. Terus Adi Arta sama gue jadi hujan-hujanan kan, berdua tuh keluar mobil. Siapa kan kalau berantem kan gitu. Wah, teteh kan. Terus si Adi Arta kan orangnya sangat bisa bicara gitu. Sangat talkatif orangnya gitu. Jadi coba Diam mana gitu. Nyamperin nih, Adi Arta nyamperin gini. Pecah, gitu kan. Pecah, ya tahu pecah, makanya kita juga bisa lihat kan gitu. Tapi si goblok ini emang kikuk gitu orangnya. Jadi, aduh, pecah, gimana tuh teh? Terus si tetehnya kan salah ya, jadi dia juga bingung senjatanya apa gitu. Terus, aduh, gimana tuh? Ada, saya berdarah. Ya nggak tahu tuh anjing. Anjing. Ya kenapa mana nabrakin ke Terus gobloknya teh, itu teh terjadi sekitar 5 menit coba di kondisi dari gerimis ke hujan deras ya. Itu teh percakapannya teh anjing aneh pisan. Gimana tuh udah berdarah? Oh, berdarah. Ya, gimana tuh? Tapi dah ini pecah. Dah kumaha tuh atas saya berdarah. Itu anjing orangnya tuh. Naon sih anjing? Udah tuh maksudnya merapat dulu ke kiri dulu, bagian ini mah di tengah jalan anjing. Terus kegantung juga udah di perapatan pahlawan sok. Terus ya gimana tuh? Ya gimana? Ya udah weh. pergi ya tuh anjing. Ngegantung anjing. Kaos basah anjing, terus dapat duit buat gantiin lampu juga enggak. Naon anjing Adi Arta anjing. Goblok anjing. Kalau kita beres basket biasanya kita makan di Bubur Bejo di Kosambi. Gua mah dia teh selalu membuat kompetisi yang nggak penting. Jadi gue lagi naik motor nih, di lampu merah sama Adi Arta. Di, gimana kita balapan ke Bubur Bejo? Yang kalah bayarin semangkok. Sok. Mangkok atau taruhan nyawa. Ayo. Wah, oke langsung. Dulu tuh motor gue tuh Thunder 125. Dia rantainya sudah kendor dan tidak pernah diservis. Dia Vario baru. Gak ada rem belakang, rem depan doang. Rem belakang tromol. Yeah. Tapi karena lu sering pakai rem belakang jadi kendor kan, jadi habis tromolnya. Naik motor balapan sama dia si anjing. Jadi pertama keluar dari gor, ngeng, dia 1, 2, udah jalan nih, ngeng. Weh anjing, terus akan ada mobil. Lu lewat gini kan, tintin ngelewat. Terus gua ngerem gedadak, jatuh. Terus gua bilang, Kiki tolong. Dia malah ketawa. Wah, anjing gua. Susul. Karena ini kali rantai lu kendor ya. Susul tuh di Pahlawan, di Pahlawan belok ke Jalan Surapati. Pas gitu ada jalan rahasia nih gue bilang jalan rahasia belok kiri nih motong nih. Si Us pasti kesana dia kan. Pas udah nyampe lampu merah sana, si Us dulu kok gue di belakang ya deh. Gue kan malah jadi di belakang lu udah ketawa nih. Terus pas itu lurus lagi kan ke Kosambi nih balap kita. Yang lurus lah dari Stadion Persib kan itu ya. Lurusan lu kalah kan, motor lurusan geng. Pas udah gitu, gue pas udah hijau ada rel kereta kan? Belum, lampu merah dulu. Lampu merah dulu ya? Lampu merah, hijau tiba-tiba merah kan. Rem belakangnya nggak ada ya lampu merah dulu. Set. Terus nabrak motor depan. Pelan sih gitu. Cuman orangnya ngeliat ke belakang gitu kan. Gue juga ngeliat. Dia juga gitu senyum. Lu ngelewatin lampu merah deh kan. Mau muter ke sana. Dadah gitu kan. Anjing kesusul nih gua. Set, ketemu lagi tuh udah di rel kereta. Di rel kereta digas sama dia kan gua makan
takut ya, karena kereta api kan licin ya gitu, kalau di ban motor takut slip apa gimana, dia mah budak anjing pengen mau menang banget anjing berungkul berani kubur anjing. Terus pas nyampe kan gue mah nyampe kan dia akhirnya dia di depan kan, set naik motor nyampe, gue kan ya udahlah udah kalah gitu, gue mau parkir biasa aja. Ternyata gue baru tahu kemarin juga sih dia cerita, jadi pas dia parkir juga dia nabrak lagi kan ya, nabrak motor lagi ya anjing emang, karena remnya kan gak beres ya. Jadi di gaspol apa depan bejo, set di sini nih udah finish kan, di rem set pas masuk ada motor mau keluar, goblok anjing, ada harta anjing. Ada lagi dia salah bawa tas, temennya goblok. Jadi ada teman kita nih, teman irisan lah gitu, awalnya teman dia terus teman gue jadi akrab gitu lah. Rumahnya di tempat rumah perumahan orang kaya lah dia, di Setiabudi. Pertambangan bapaknya gimana kan, main kan gitu, gimana wih gini ya, ngobrol. Terus cabut kan, pulang dulu ya, yuk gitu. Pulang tuh di motor. Gue juga nggak ngeh lagi goblok, gue juga nggak ngeh, padahal gue diboncengin ya. Terus besoknya si Dwi nelpon, Adi Arta, lihat tas gue nggak? Hah? Tas apa? Tas gue? Nggak tahu, udah gue mah nggak pernah minjem tas lu gitu. Nggak, soalnya di sini nggak ada, di situ ada skripsi gue, dibilang gitu kan. Enggak, coba cari lagi, salah cari kali lu bilang. Iya, laptop buat skripsian kan dia kan. Ya udah deh, gue cari dulu. Nelpon lagi, nggak ada di, sumpah. Kayaknya mah ada di mobil lu deh gitu. Nggak mungkin, Wi. Dia juga nyari di mobilnya kan. Nggak ada, Wi. Gini nggak ada. Terus kita lagi nongkrong nih. Kenapa, Di? Itu si Dwi tahu, katanya gue nyolong tasnya dia bilang gitu. Ya nggak mungkin atuh dia. Ya enggak tuh, kapan gue nyolong punya orang, ngapain juga gitu. Pas duduk, tiba-tiba kita ngeliat satu tas yang sama. Itu tas mana? Bukan. Lain. Bukan anjing. Jadi si Adiarta tuh ke rumahnya Dwi tuh bawa tas Miami Heat. Punyanya Dwi, tas laptop hitam polos, anjing bisa sama-sama itu. Tapi tetap beda anjing. Tapi si Dwi-nya juga gak ngeh anjing. Goblok anjing, mana anjing. Dibawa anjing sama dia anjing. Jadi repot deh anjing. Jadi dia mau kemana deh? Ini mau mulangin tas dulu ke Dwi. Anjing. Dia mah niatnya baik gitu, tapi selalu apes gitu. Dia mungkin sama Mas Alit mirip. Dia sama Mas Alit mirip. Jadi dia waktu itu mau nganter ponakan yang bocah lah, lebih bocah daripada kita, beda 5 tahun ya dia. Emang tapi pengen nongkrongnya sama kita karena angkatan dia nggak seru. Main ke rumahnya Adi Arta, pas mau pulang ke Bogor diantar ke travel sama Adi Arta pagi-pagi. Gue belum bangun, dia mah masih mau ngebangunin diri untuk nganter ini bocah nih gitu kan. Pas jam 11 gitu tiba-tiba dia dateng. Akiki, aku jatuh miskin. Ya Allah, kenapa jatuh miskin? Gue bilang, ini rumah lu masih gede banget bro gitu, lu kenapa jatuh miskin? Aku nabrak, ya Allah, gara-gara ada yang telepon. Pas gua angkat tuh nggak ngangkat terus, ininya gambarnya nggak berubah, yang error. Terus udah pas sambil gas gini, itu Adi awan anjing sedar. Nah, kenceng kan? Pakai kinjal enggak? Enggak ada. Pakai penter ya? Penter. Motor gua ditendang sama orang enggak dikenal anjing tuh. Fuck lah. Jadi ada momen sebelum dia dapat mobil, jadi gua udah dikasih motor tuh, kan? Motor gua SMA tuh dikirimin sama bokap gua. Buat ngampus. Gua sama dia tuh boncengan. Biasanya gua yang nyetir, gua lagi ngantuk. Adi Arta, kamu setir motor lah gitu. Sampai sebelum UIN Cibiru tuh ada pom bensin. Dia masuk tuh ngisi bensin dulu lah gitu. Ya udah ngisi bensin. Dia mau majuin motor, set ban depan nggak sengaja kena spakbor motor depan, ya kan? Dak gitu. Aduh itu mah nggak ada lecetnya sama sekali sih. Si bangsat nyengir biasa, dia mah nggak pernah maaf nyengir ya, nah gitu. Bapak-bapaknya juga, gitu. Udah beres lah ini, masalah beres gitu kan. Nah gue kan ngeliatin kan gue ngeliat kan gue sambil nontonin gitu. Ini kenapa nih? Oh tadi gitu.
Gue nggak nyadar konfliknya apa di situ sih gitu. Gue nggak tahu kalau dia nabrak spakbornya karena gue udah turun duluan kan. Terus tiba-tiba pas bapaknya udah ngisi bensin udah full, set jebret, motor gue ditendangin ini. Kenapa? Ayah bapakku naon? Hei, kenapa? Kenapa ditendang gitu? Anjing, padahal dia punya waktu beberapa detik gitu untuk ya langsung aja pas lu ketabrak langsung. Iya, gak usah ke bawah senyum dulu. Iya, kan? Gitu dia udah senyum, udah ramah gitu. Terus tiba-tiba pas udah ini ditendang, anjing kenapa? Nyesel gitu ya. Anjing ngapain sih gue senyum gitu ya? Iya, anjing begitu. Emang parah sih mana. Ini mungkin sering banget orang berpikir kayak Uus bisa seenaknya, bisa ngomong sompral, frontal gitu karena Uus dari keluarga kaya. Ada yang ngomong gitu Iya. Di DM Instagram gue. Sorry ya bang, gue setelah nonton video-video lu, gue kira lu bisa sengak, bisa sombong, bisa kelihatan sombong maksudnya gitu kayak cuek, ngomong sama orang frontal segala macam karena lu anak orang kaya gitu. Padahal mah yang anak orang kaya lu ya. Ya kan? Iya gitu yang gue bilang, enggak, gue mah begini karena emang besar di jalan gitu. Kita mah ya kita lahir di trotoar gitu dia. Dia sering dia waktu SMP tuh kan cengeng banget yang tadi diceritain. Udah lama sempet nggak ketemu tuh tiba-tiba tinggi nih orang, segede pintu nih. Iya segede pintu ya. Di Sukabumi kan nunduk gitu kan, lu tinggi banget. Nah udah dari situ beda nih orang nih, malah tambah apa ya, lebih berani lah gitu, lebih ngaco. Main basket kan, kita main basket bertiga, kita kan bersaudara 3 sama Isal. Itu mereka juga bertiga. Makanya akhirnya beda 1 poin kita kalah. Terus dia marahnya ngambil, hei siniin bolanya. Set dikasihkan sama mereka, Sumanto makan babi, jebret. Ditombok ya? Ditombok dari asuh. Gak masuk kayaknya. Sumanto makan babi, ambil lagi, Sumanto makan babi, gak masuk lagi. Jadi gini garis besarnya lagi nih. Gue dari keluarga sederhana yang mungkin lebih bukan menengah ke atas ya. Gue dari keluarga menengah ke bawah. Adiarta dari borjuis ke bawah banget. Reset. Iya, restart lah gitu. Jadi gue tuh banyak dibantu sama dia ketika gue kuliah, gue SD, gue nemuin hobi gue nonton anime juga dari dia, gue suka main game juga dari dia gitu. Big Bang Korea. Big Bang. Yang gue kasih tahu waktu gue kan diserang sama K-popers tuh, yang gara-gara gue bilang G-Dragon ngeganja. Terus Isengri ada video bokepnya segala macam. Sekarang semua kebuktikan dia. Iya, gitu tuh gue tahu gosip underground Big Bang tuh dari dia gitu, dan gue semakin wah anjing, ada boy band dari Korea yang biasanya cantik-cantik, ini jantan anjing. Terus gue diracunin Big Bang sama dia. Nah, setelah itulah gue terjun juga tuh suka K-pop dari dia juga gitu. Jadi prosesnya mungkin kayak yang tadi gue bilang, gue sering dibilang anak orang kaya, sedangkan dia sering dibilang emang orang kaya tapi sebenarnya sudah tidak ya dia. Iya, sudah tidak gitu. Jadi banyak orang yang berpikir gitu kadang-kadang kok bisa sih Uus temenan sama satu orang yang menurut mereka nggak klik gitu. Menurut mereka ya gitu, kayak nggak mungkin si Uus bisa temenan gitu sama Adi gitu. Nggak mungkin si Uus punya background segitunya sama Adiarta gitu. Soalnya mereka kan nggak cocok gitu. Mungkin beberapa orang awam gitu yang tahu elu dan kenal gue kayak beda gitu, yang itu saudara lu dia yang di TV gitu. Ya iya, anjing beda anjing gitu kan, pasti gitu kan gitu. Tapi garis besarnya sama. Gue bercanda juga, latihan ngejokes juga sama dia gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang gitu punya saudara yang saudara bener-bener saudara gitu, bukan saudara yang ngebanding-bandingin anak gitu, itu biarkanlah orang-orang tua kalian gitu. Kita sebagai anak muda yang emang punya saudara yang emang klik, jagain gitu. Itu anjing, gue aja tiap kali ada rezeki gue mah ingetnya sama dia gitu. Gue ada punya rezeki lebih, hanya Adiarta gue kasih ya, soalnya dulu dia banyak bantu gue banyak banget gitu, dan dia orangnya nggak pernah marah gitu. Kalau lu bilang gue sabar, nih si bangsat ini lebih parah. Dia lebih parah dibanding gue. Dia mah nggak pernah marah sama sekali gitu. Jadi orang tuh belajar sabar dari siapa? Dari Adiarta. Lu harus kenal, siapa tahu lu ketemu sama dia nih di jalan gitu. Tanya aja nih orang kenapa bisa sabar. Goblok dah pokoknya. Gue ada bersyukurnya juga. Maksudnya pas sekarang lu dikenal sebagai penista agama nih.
agak-agak katanya agak-agak sepi, kurang job gitu kan. Kemarin kan lu pas lagi naik-naik ya lumayan kecuekin juga sih. Kayak DM WhatsApp tuh susah banget. Emang waktu istirahat juga kacau sih itu, iya. Tapi ya sekarang gue bersyukur juga karena ada kedekatan emosional lagi yang kembali gitu. Iya benar. Gue juga jadi dulu sampai gue tuh di tahap lu ada yang disyukuri dan ada yang disayangkan. Iya bener ya. Kayak waktu dulu gue nggak bisa dekat sama dia, nggak bisa ngobrol sama dia. Lu ulang tahun beliin sepatu. Tapi bukan itu yang lu mau sih dia. Iya dia mah butuhnya. Iya, kedekatan emosional. Iya, dekat lagi kayak dulu, bercanda-bercanda lagi gitu. Kenapa gue bawa Adiarta ke sini karena gue nggak mau punya konten yang semakin banyak orang baru semakin akan sulit untuk kita mengutarakan hal yang jujur gitu. Tapi kalau misalnya ada orang-orang yang sudah pernah kita lewati dan kita akan bisa menertawakan itu sama-sama gitu dia. Teman-teman, sayangi saudara-saudara kalian atau teman yang sudah menjadi saudara, sayangi. Jangan, ya mungkin akan ketemu karir, ketemu duit ya dia gitu. Tapi kadang-kadang duit itu tidak bisa menggantikan posisi lu di sebelahnya gitu. Jadi gue juga ngajak dia ke sini juga, ke tempat mewah ini juga. Apalagi gue yang udah ngerasain di atas dan di bawah. Dari naik mobil mewah sampai mobil LCGC gitu, Coast Green Car. Sebetulnya ya nggak beda-beda jauh juga, sama-sama nggak kehujanan. Tapi gue lebih butuh saudara gue sih gitu. Aduh. Adiarta, ada hal yang lu pendam nggak ke gue? Itu yang sempet gue sayangin sih. Ya ada space gitu waktu lu ada ketenaran yang mungkin sibuk lah. Itu doang sih. Gue sebenarnya mah, tapi kalau dia posisinya sekarang lagi katanya sepi job ya ada, gue lebih bersyukur juga. WhatsApp dibalas, telepon diangkat, DM dibalas. Oh ini balik saudara gue lagi. Gitu. Ya itu gue jadi kembali menjadi manusia. Makanya gue semenjak itu gue bikin akun Instagram, sosial media semuanya diurus biasa aja kan gitu. Coba lo di inbox di mana, mungkin ini nggak akan kejadian juga. Ngobrol kayak gini kan. Karena mungkin orang-orang industri bakal bilang, ngapain lu temenan sama Adiarta, nggak profit. Ya Allah, tidak menghasilkan apa-apa. Ini gue hasilkan sesuatu yang mungkin bisa diterima sama teman-teman yang punya saudara yang kayak gue sama Adiarta gitu, yang pada akhirnya mungkin kita tidak menjadi jagoan atau superhero yang kita mainkan saat kita main game dulu. Dari kita main Army of Two, terus main Dragon Ball, NBA dari 2K10, itu kita pertama kali main NBA bareng, sampai sekarang 2K19 kita main terus gitu, selalu ngetes tiap kali itu. Kita mungkin tidak bisa menjadi pemain NBA yang kita mainkan gitu, tapi pada akhirnya memang kita menjadi tokoh utama dalam cerita kita masing-masing gitu. Gua dulu nikahin Tika gitu, gue cerita siapa Tika ke dia gitu, terus dia bilang, dia nggak komentar apa-apa, dia bilang ya kalau lu sayang mah sok gas aja gitu maksudnya. Dan Adiarta adalah orang yang datang ke nikahan gue jadi bridesmaid tanpa gue suruh, karena di saat itu gue hektik banget, gue cuma mikirin kerjaan, gue cuma mikirin gimana duit semua ada gitu buat acara kawinan gue. Adiarta datang sama Faisal berdua dengan baju yang lu beli sendiri ya dia. Beli sendiri gitu. Jadi gue sama dia udah bukan apa ya, ibarat mah kayak kalau dinamain saudara ya saudara lah, the real saudara. Iya bener, saudara tuh bukan saudara tuh cuma bukan pas lagi mabuk lu saudara gue, bukan. Ini mah anjing dari sadar sampai mabuk teh saudara gitu. Jadi gue cuma berharap, gue berdoa gitu, dia diploting sama ibunya buat masuk ke di asrama Krida biar bagus attitude-nya apa segala macamnya, biar kebentuk lah disiplinnya gitu. Masuk geologi karena sudah dijanjikan kalau ntar lulus akan bekerja dengan saudaranya Papi yang punya pertambangan ya. Taunya di tengah jalan yang punya pertambangannya meninggal ya dia. Terus berebut warisan segala macam, akhirnya dia jadi bingung, anjing. Selama ini gue udah ngikutin nyokap gue nih. Terus ternyata tidak ada hasilnya. Dia punya hak untuk marah ke mamihnya, untuk bilang kayak, "Mih, makanya jangan suka nyetir-nyetir anak." Tapi sampai detik ini ini bocah ya,
Ini bocah nggak pernah marah sama sekali sama ibunya, walaupun dia berhak untuk marah sama ibunya karena hidupnya disetir. Gua sama orang tua gue dikasih kebebasan dari dulu, mau jadi apa terserah lu kayak gitu. Bahkan orang tua gue lebih minder, lebih kayak, nah, mamah mah nggak berhak mau nyuruh kamu jadi apa. Toh mama juga ngerasanya gagal jadi orang tua karena mama udah nggak ngasih duit, udah nggak transfer buat makan, buat kos-kosan apa segala macam gitu. Mama nggak berhak buat nyokap gue kayak gitu, nyokap dia nyetir gitu. Jadi Adiarta ini tuh lebih ke satu titik sabarnya di bawah ini Mahatma Gandhi sama Dalai Lama. Di bawahnya ada satu level di bawahnya gitu. Jadi ya gue tuh berdoa semoga lu tuh dapat kekayaan lebih, lu dapat rezeki lebih gitu. Amin. Dulu dapat kerjaan yang lu mau dan itu menghasilkan banyak uang gitu, karena lu pasti ke nyokap lu juga gitu. Padahal maksudnya lu boleh menelantarkan nyokap lu gitu dengan dulu nyokap lu nyetirnya kayak gimana gitu dan adat nyokap lu kayak gimana gitu, tapi lu tetap jagain dia sampai sekarang gitu. Gue cuma berdoa semoga dia dapat istri kaya gitu. Dulu ya, istri kaya, istri yang bisa nolong dia gitu. Dan si Bang sempat ngejodohin juga kali ya? Iya, gue sempat ngejodohin dia sama temen gue. Nanti ada temen gue yang tajir itu, cewek ya, yang akhirnya nggak jadi sama dia. Gue berharap gitu, soalnya ini orang udah baik banget nih, tapi hidup tidak baik sama dia gitu. Dia baik sama orang, tapi hidup tidak baik sama dia. Jadi saya, aduh, mudah-mudahan ini titiknya adalah saat dia nikah kali ya gitu, rezekinya di situ kali ya gitu. Taunya dia nikah sama cewek yang sudah punya anak 1 dan umurnya sudah berapa, 3 tahun waktu itu ya? Udah 4 udah 4 tahun. Terus gue bilang kayak, Adiarta sayangku, kenapa kamu mempersulit diri kamu gitu, kayak lu aja nih kerja masih gini belang mentong, lu belum transfer mami, lu belum ngurusin tetek bengek listrik, air segala macam di rumah gitu, terus lu mau ngurusin anak orang lain gitu. Terus gue bilang kayak, ya nggak apa-apa lah. Dia emang nggak pernah, dia tuh tidak pernah berfilosofis apapun gitu, kayak nggak hidup teh harus gini bla bla, nggak pernah bro. Dia mah cuma ngejalanin hidupnya gini aja gitu. Sampai gue waktu kawinan lu gue nangis kan. Iya benar itu. Nangis gue di kawinannya, gue nangis gitu. Ada penyesalan dalam diri gue kayak, mungkin kalau gue nggak diboikot gitu, gue bisa ngasih duit dia untuk punya pernikahan yang lebih proper gitu. Di situ tuh nyentak banget di ulu hati gue kayak, coba lu nggak di boikot, mungkin lu sekarang punya duit buat ngasih dia duit 100 juta gitu buat sekedar cuma gedung gitu atau catering gitu. Itu nyentak gue banget gitu. Terus lu harus mikirin ini anak ini gitu kan, belum ntar lu punya anak lagi, 1 lagi yang dari lu gitu. Kayak Adiarta gimana nih? Adiarta nggak apa-apa, itu udah kamu juga kan nolong orang kan, aku kan terinspirasi dari kamu, aku juga pengen nolong orang. Ya Allah, simpel itu ya. Ya Allah, Adiarta nggak gitu dong. Dulu kita adalah racist bastard. Terus kita kalau ngeliat orang Cina tuh sinis gitu, marah gitu. Kenapa ya? Kenapa? Iya gitu, kayak apaan sih ini Cina, apaan sih Cina. Kita selalu gitu. Dulu waktu kita terakhir apa, SMP ya? SMP lah terakhir gitu. Sampai akhirnya gue ditolong sama teman gue yang Cina. Terus gue diajarin basket sama teman gue yang Cina. Terus ada orang baik banget minjemin gue duit bantu keluarga gue, Cina. Terus gue diboikot ya karena membela minoritas. Karena gue menyuarakan yang bertentangan dengan mayoritas gitu. Gue ketemu karma gue gitu. Seenggaknya gue tuh, ini pertama kalinya gue cerita ya gitu, kayak gue akhirnya relief. Gue akhirnya lega gitu kayak, lu pas nikahin Monik lega kan? Lega. Jadi kayak karma gue nih gue bayar tuntas sekarang gitu. Karena gue dulu rasis, karena gue dulu ngeremehin ras orang, etnis orang gitu. Tapi saat gue diboikot tuh, ya ini salah satu mungkin cara ngebayar apa yang gue lakukan dulu, kayak suuzon gue dulu, apa segala macam, gue benci orang tanpa gue kenali gitu. Itu gue membela orang yang bahkan gue nggak gue kenal gitu. Gue ngebelain orang-orang yang minoritas yang mungkin nggak gue tegur sapa gitu, yang mungkin nggak pernah ketemu gue langsung gitu. Gue kayak ada lega. Nah, Adiarta ini menikahi perempuan yang
notabene turunan Cina. Iya. Tapi ada spin off-nya juga. Apa? Biar gua bebas aja ngeledek Cina lu gitu. Ya kenapa orang ini gua? Bener. Iya. Tapi lu juga di situ kan emang ada kayak udah mah Cina bawa anak lagi. Iya kan? Dulu nikahin itu. Iya, terus anak gua jadi Cina juga kan. Iya. Jadi makanya gue tidak pernah mengkasuskan orang yang nge-hate gue, benci sama gue, menjarahin mereka gitu. Karena sebagai orang yang sudah bertemu dengan karma ya, ntar juga mereka ngerasain kok. Kalem aja. Suatu saat Anda akan merasakan apa yang Anda ucapkan. Oke, kalau begitu Adirta terima kasih. Terima kasih. Memang Jägermeister merekatkan persaudaraan.